Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita mulai pelajaran hari ini, yuk kita berdoa dulu. Ila hadratin Nabi Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Alhamdulillah. Hari ini Bu Lila akan menjelaskan tentang struktur dan fungsi tumbuhan. Nah, yang pertama, Bu Lila akan mengenalkan jaringan pada tumbuhan. Nah, di sini Bu Lila hanya menuliskan 3. Jaringan pada tumbuhan ada jaringan meristem, pengangkut, dan penyokong. Padahal jaringan pada tumbuhan selain ini ada 2 lagi. Ada jaringan epidermis dan jaringan parenkim. Jadi ada 5 jaringan tumbuhan ya, meristem, pengangkut, penyokong, epidermis sama parenkim. Nah, kita ke jaringan meristem dulu. Nah, jaringan meristem ini ciri utamanya adalah dia jaringannya sangat aktif untuk membelah. Nah, berdasarkan letaknya ada 3 jaringan meristem ini. Ada meristem apikal. Meristem apikal itu letaknya di ujung-ujung. Ada di ujung batang atau ujung akar. Kemudian ada meristem interkalar. Meristem interkalar itu berarti ada di tengah-tengahnya. Ada di bagian batang biasanya sebelah sini. Nah, ini interkalar. Kemudian ada meristem lateral. Meristem lateral ini dia itu untuk pertumbuhan menyamping. Jadi pada kambium. Jadi dia akan melebar. Nah, di meristem itu juga ada meristem primer sama sekunder. Kalau meristem primer itu untuk tumbuh ke atas, sedangkan meristem sekunder untuk membesar. Ya. Kemudian ada jaringan pengangkut, seperti yang kalian sudah pelajari di SD dulu, jaringan pengangkut ada 2, ada xilem sama phloem. Kalau xilem fungsinya mengangkut air dan unsur hara dari akar menuju ke seluruh tubuh. Sedangkan phloem fungsinya untuk mengangkut hasil fotosintesis dari daun ke seluruh tubuh tumbuhan. Dan letaknya xilem phloem ini ada di stele atau silinder pusat. Kemudian ada jaringan penyokong. Nah, jaringan penyokong itu ada 2, ada kolenkim sama sklerenkim. Nah, perbedaan utamanya kalau jaringan kolenkim itu terjadi penebalan sel yang tidak merata. Tapi kalau sklerenkim itu penebalan selnya merata. Oh ya, tadi ada sel jaringan epidermis. Nah, jaringan epidermis ini ciri utamanya dia tersusun rapat. Dia tersusun rapat karena epidermis itu mempunyai fungsi untuk melindungi jaringan di bawahnya. Jadi dia harus susunannya rapat. Dan dia letaknya di bagian terluar dari jaringan-jaringan tumbuhan yang lain. Kemudian ada jaringan parenkim. Jaringan parenkim ini ciri utamanya sel-selnya itu besar dan tidak rapat, banyak rongga udaranya. Kemudian organ pada tumbuhan yang kita akan pelajari adalah akar. Nah, yang kita ketahui ada 2 sistem perakaran. Ada akar tunggang yang terdiri cabang utama dan ada akar cabang. Dan perakaran serabut yang tidak memiliki akar utama. Biasanya akar tunggang ini ada pada tanaman dikotil, tanaman yang berkayu. Kalau yang serabut itu pada tanaman monokotil. Nah, sistem perakaran tunggang yang Bu Lila jelaskan, fungsi akar secara umum menyerap air dan unsur hara, memperkokoh berdirinya tumbuhan dan menyimpan cadangan makanan. Contohnya pada singkong. Akarnya kan menggembung, membentuk cadangan makanan atau biasa kita sebut dengan umbik akar. Selain singkong ada wortel, ada lobak, itu juga umbik akar. Nah, ini adalah struktur akar, gambar akarnya. Bagian ujung ini namanya tudung akar. Fungsinya itu untuk melindungi akar ketika menembus tanah. Ini bagian-bagian akar dari dalam keluar. Nah, tadi yang seperti Bu Lila bilang, dari luar itu epidermis. Karena paling luar dia fungsinya melindungi jaringan yang ada di bawahnya. Habis epidermis ada korteks, lapisan selanjutnya. Lapisan selanjutnya lagi sebenarnya itu ada endodermis baru silinder pusat. Nah, ini proses penyerapan air oleh akar. Ada yang dari rambut akar, jadi air itu masuk melalui rambut akar, kemudian ke korteks, kemudian menuju pembuluh xilem,
melalui bagian dalam sel, atau bisa masuknya air itu melalui dinding-dinding sel. Jadi banyak jalan akar itu menyerap air. Nah, ini perbedaan akar dikotil dan akar monokotil. Perbedaan utamanya terletak pada susunan silinder pusatnya atau stelenya. Pada tanaman dikotil ini seperti bintang ya. Kalau monokotil seperti ini, dia melingkar. Nah, ini yang jerabut-jerabut ini, apa ya bahasanya jerabut-jerabut yang kecil-kecil ini, itu merupakan rambut akar. Fungsinya memperluas daerah penyerapan air. Kemudian ada epidermis, kemudian yang lapisan kedua korteks, endodermis, ada perisikkel, kemudian ini ada floem, yang sini silem, kalau ini floemnya yang ini, silemnya yang ini. Oh, sebelum itu. Nah, pada akar dikotil tidak ditemukan empulur, atau kalau di sini sebutnya inti, tapi kalau pada akar monokotil ada empulurnya. Selanjutnya pada batang. Batang ini memiliki fungsi untuk menegakkan tumbuh-tumbuhan, menghubungkan akar dan daun, dan tempat menyimpan cadangan makanan, serta keluar masuk udara dalam tubuh tumbuhan. Kalau tadi akar menyimpan cadangan makanan, contohnya singkong, kalau batang contohnya kentang dan dahlia. Jadi batangnya menggembung sebagai cadangan makanan. Nah, struktur anatomi batang ini mirip dengan akar, ada epidermis, korteks, endodermis, dan silinder pusat. Namun perbedaannya ini, akar dikotil sama monokotil. Astagfirullahaladzim, kok akar batang? Nah, perbedaan utamanya, kalau dikotil punya empulur. Kalau monokotil tidak, kebalikannya akar. Kalau akar tadi kan monokotilnya yang punya empulur. Tapi kalau pada batang, dikotilnya yang punya empulur. Dan memiliki kambium yang terletak di antara silem sama floem. Gitu. Nah, ini silemnya yang di dalam ya, floemnya yang di luar. Ini monokotil. Dan tersusun rapi kalau dikotil ini. Berkas pengangkutnya. Kalau monokotil, berkas pengangkutnya tersusunnya tersebar. Nah, ini. Oke, lanjut kita ke daun. Umumnya daun berwarna hijau, lebar, dan pipih. Bentuk daun ada yang bulat, panjang, lancip, seperti hati dan duri. Pada lembaran daun ada tulang-tulang daun. Nah, di tulang daun inilah ada silem sama floemnya. Tulang daun pada monokotil berbentuk melengkung sejajar, sedangkan pada dikotil berbentuk menyirip dan menjari. Susunan daun terdiri dari daun tunggal jika satu tangkai daun terdapat satu helai daun, dan daun majemuk jika pada satu tangkai daun terdapat beberapa helai daun. Struktur anatomi daun terdiri atas epidermis, mesofil. Mesofil ini ada parenkim palisade sama sponsa untuk mesofil, dan berkas pembuluh. Berkas pembuluh itu ya silem floem itu. Dan daun ini pada umumnya berfungsi sebagai tempat terjadinya fotosintesis dan keluar masuknya udara dalam suatu tumbuh-tumbuhan. Nah, ini gambarnya. Nah, lapisan pertama yang kuning ini, tapi tidak semua daun, tapi ada beberapa daun itu punya kutikula atau lapisan lilin. Fungsinya untuk apa? Untuk tidak mempercepat penguapan. Biasanya kalau kalian lihat daun yang agak mengkilat, itu berarti ada kutikulanya. Kemudian ada lapisan paling atas, ada epidermis. Nah, di daun ini ada epidermis atas sama epidermis bawah. Nanti epidermis itu bisa termodifikasi. Jadi macam-macam. Ini tugas kalian nih untuk baca literasi. Epidermis itu bisa termodifikasi menjadi apa aja. Tergantung tempatnya. Kalau di akar jadi apa, di batang jadi apa, di daun jadi apa. Yuk, baca yuk. Kemudian yang berdiri tegak, jajar-jajar kayak pagar, ini merupakan parenkim palisade atau jaringan tiang. Di sini ditemukan banyak sekali klorofil, sehingga di parenkim palisade ini merupakan tempat utama terjadinya fotosintesis. Nah, selain di parenkim palisade ada juga klorofil di parenkim spons, tapi jumlahnya tidak sebanyak di parenkim palisade. Apakah di spons ini juga terjadi fotosintesis? Ada, tapi paling banyak di palisade. Sedangkan biasanya fungsi utamanya parenkim spons itu menyimpan sementara hasil fotosintesis. Nah, ini jaringan pengangkutnya biasanya letaknya pada pertulangan daun. Jaringan pengangkut silem floemnya. Kemudian
Di epidermis ini biasanya ada stomata yang fungsinya untuk keluar masuknya gas. Selanjutnya bunga. Bunga merupakan organ tumbuhan yang berfungsi sebagai alat reproduksi generatif. Struktur bunga terdiri atas kelopak, mahkota, benang sari, putik. Kalau kelopak dan mahkota bunga pada dikotil berjumlah kelipatan 2, 4, 6. Sedangkan pada monokotil berjumlah kelipatan 3. Nah, nih yang pertama mahkota. Mahkota atau perhiasan bunga biasanya berwarna mencolok karena memiliki fungsi untuk menarik perhatian serangga. Dan serangga ini membantu bunga untuk melakukan penyerbukan. Selanjutnya ada benang sari yang terdiri atas kepala sari dan tangkai sari. Ini sebagai alat kelamin jantan. Kemudian putik, ada kepala putik, tangkai putik, bakal biji. Ini untuk alat kelamin betina. Ada kelopak yang memiliki fungsi untuk melindungi bunga ketika masih kuncup. Kemudian ada dasar bunga untuk menopang bunga. Kemudian ada tangkai bunga. Oke, cukup sekian dari Bu Lila. Semoga bermanfaat. Bu Lila akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.